Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 21 dari bulan Safar tahun 1435 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis zikir, majlis yang kita harapkan menjadi salah satu bekal kita di hari kemudian, pada suatu hari yang tidak ada bermanfaat di dalamnya harta dan anak-anak, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Biidznillah taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab salatul istisqa, kitab Bulughul Maram, bab salat al-istisqa. Dan di pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, kita telah membahas bab ini, dan kita telah membahas hadis yang pertama dan sebagian dari hadis yang kedua, di mana secara garis besarnya bahwasannya sebab gersangnya bumi atau sebabnya kemarau hakikatnya adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan, sehingga kami siksa mereka atas ulah perbuatan mereka. Oleh sebab itu kemaksiatan adalah merupakan sebab fitnah dan keburukan, sebab bencana dan ujian yang dapat membahayakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub dan mendekatkan diri kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun kembali akan memberikan nikmat dan barokahnya kepada mereka. Oleh sebab itulah tatkala kaum muslimin menghadapi musim kemarau yang panjang, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita sekalian untuk bertaubat, untuk menampakkan kefakiran kita, untuk menampakkan kerinduan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Dan kita pun disyariatkan untuk melaksanakan salat istisqa dan meminta suqya, meminta curahan hujan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan melaksanakan salat istisqa atau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu salat Jumat atau pada waktu khutbah Jumat, sebagaimana kita ketahui dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang insyaallah sebentar lagi akan kita bahas, bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan khutbah Jumat, tiba-tiba kemudian datanglah seorang pria yang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan musim kemarau yang sangat berkepanjangan saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika itu pula, beliau alaihi salatu wasallam mengulurkan atau menengadahkan tangannya ke langit seraya mengatakan, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, dan turunkanlah hujan kepada kami.
sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa tersebut, seketika itu pula hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak turun dari mimbarnya kecuali beliau dalam keadaan basah kuyup. Dan ini adalah menunjukkan akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apabila beliau seorang pendusta, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena nasib pendusta mesti kehancuran dan kerugian. Tetapi tatkala kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segera, maka dari sanalah kita dapat pastikan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang nabi yang dijamin kebenarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian turunnya hujan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah beliau alaihi salatu wasallam berdoa, ini adalah merupakan salah satu mukjizat ma'nawi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Berbeda dengan Bani Israel yang tatkala mereka kekurangan air, mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam meminta mukjizat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, memukulkan tongkat ke batu, kemudian terpancarlah 12 mata air. Yang ini tentu adalah sesuatu yang tidak alami. Berbeda dengan hujan yang itu adalah sesuatu yang sifatnya natural. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasannya ketika Nabi alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ini adalah bentuk mukjizat, tetapi mukjizatnya adalah mukjizat ma'nawi. Sedangkan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya adalah mukjizat hissi, mukjizat fisik, yang diketahui oleh semua orang bahwa itu adalah sebuah mukjizat. Karena tidak mungkin ya dalam kehidupan normal bahwasannya kita mengambil tongkat, dipukulkan di batu, kemudian keluar mata air. Ini adalah sebuah mukjizat yang sangat nyata. Berbeda dengan turunnya hujan. Mengapa demikian? Karena Bani Israel mereka adalah lebih ngeyel dan lebih sulit dalam menerima kebenaran daripada umat Islam. Sehingga walaupun mereka diberikan mukjizat yang jelas-jelas gamblang nyata, walau demikian mereka adalah lebih bodoh daripada keledai. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Al-Jumu'ah tentang perumpamaan mereka, matsalul ladzina hummilut taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Taurat, yaitu Bani Israel, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengimaninya, tidak beriman kepada apa yang ada dalam Taurat dan tidak mengamalkannya. Kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan mereka bagaikan keledai yang membawa buku. Mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang dibawanya. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang keledai. Beliau mengatakan min hidayatil himar alladhi huwa abladul hayawanat anna ar-rajula yasiru bihi wa ya'ti bihi ila manzilihi minal bu'd fi lailatin mudlimah fayariful manzil fa idza khala jaa ilaih. Dan dari kecerdikan himar itu adalah di dalam perumpamaan bangsa Arab sampai sekarang bahwa himar itu dikenal sebagai hewan yang paling bodoh. Tapi himar itu juga masih memiliki kecerdasan. Bagian dari kecerdasan himar, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah bahwa apabila seseorang memiliki keledai dan dia pulang di waktu malam,
Keledai itu bisa mengantarkan pemiliknya pulang ke rumah walaupun dia tidak melihat apa-apa. Yani dengan insting yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keledai, walaupun tidak ada lampu, keledai itu bisa mengantarkan pemiliknya ke rumahnya, dan itu dari kecerdikan keledai. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qayyim, wa yufarriqu baina as-saut alladhi yustawqafu bihi was-saut alladhi yahussu bihi 'ala as-sair. Demikian juga bagian dari kecerdikan keledai, bahwa keledai dia tahu suara yang memerintahkan dia untuk berhenti dan suara yang memerintahkan dia untuk berjalan. Itu pun berarti adalah bagian dari kecerdikan keledai. Kemudian beliau mengatakan, faman lam ya'rifut tariq, faman lam ya'rifit tariq ila manzilihi wa huwal jannah, fahuwa abladu minal himar. Ibnul Qayyim kemudian beliau mengatakan, oleh sebab itu orang yang tidak tahu jalan menuju rumahnya, rumah yang sesungguhnya, kampung yang sesungguhnya bagi manusia, yaitu surga, orang yang tidak mengetahui jalan menuju surga, maka berarti dia itu lebih bodoh daripada himar. Tentunya karena himar dia tahu ya di mana rumah majikannya. Tapi orang yang kafir yang tidak mengetahui jalan menuju surga, maka dia lebih balid, lebih bodoh daripada himar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang kedua, demikian juga hadis sebelumnya, yaitu hadis yang pertama, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang sifat salat istisqa, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk keluar menuju musalla, menuju musallal Id. Akan tetapi sifatnya berbeda dengan tatkala mereka keluar untuk melaksanakan salat Id. Di mana ketika kaum muslimin keluar untuk melaksanakan salat Id, mereka menampakkan kegembiraan mereka, menampakkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hal ini berbeda dengan kondisi mereka tatkala mereka melaksanakan salat istisqa, di mana mereka dianjurkan untuk menampakkan kefakiran, kebutuhan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dianjurkan untuk tidak menggunakan pakaian yang baik, menampakkan kesederhanaan. Kemudian berikutnya juga di dalam hadis yang kedua Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW saat itu melaksanakan khutbah atau menyampaikan khutbah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Demikian setelah itu kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan demikian juga disebutkan kisah tentang tahwil rida, yaitu membalikan selendang atau membalikan pakaiannya, dan itu adalah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Ini adalah sebagai bentuk tafaul, sebagai bentuk optimisme untuk terjadinya perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Oleh sebab itu di dalam sholat istisqa kita disunnahkan untuk merubah atau mengganti atau membalikan posisi pakaian kita. Kalau kita menggunakan mishlah atau jaket atau sorban, maka kita rubah posisinya. Ya, yang kiri menjadi kanan, yang kanan menjadi kiri. Kalau kita menggunakan peci seperti ini, maka kemudian peci itu pun kita balik. Peci kita balik setelah kita berdoa, sebelum sholat kita balik, kemudian dipakai seperti ini. Yang pakai jaket juga dibalik. Ya, ini adalah bentuk tafaul untuk perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Ini di dalam sholat istisqa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kedua. Hanya saja disebutkan di dalam hadis yang kedua bahwa sifat sholat istisqa sama dengan sifat sholat Id. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara sholat istisqa dengan sholat Id, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berkhutbah beliau alaihi salatu wasallam berdoa. Dan ketika khutbah Id, kalaupun di sana ada doa, maka khatib tetap menghadap kepada makmum, artinya membelakangi kiblat. Tetapi dalam sholat istisqa, sehabis khatib menyampaikan khutbahnya, maka ketika dia berdoa, beliau alaihi salatu wasalam itu adalah menghadap ke arah
ke arah kiblat dengan menengadahkan tangannya, dengan mengulurkan seluruh tangannya, bukan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga, tetapi mengangkat tangannya secara penuh. Dan kemudian itu dilakukan sambil menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu beliau pakaiannya. Kemudian setelah itu baru melaksanakan solat. Berbeda dengan solat Id, di mana solat lebih didahulukan daripada khutbah. Ya, adapun dalam solat istisqa, maka boleh solat, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh solat mendahului khutbah atau khutbah mendahului solat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kita ambil hadis yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida yawm al-jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'ullaha azza wa jalla yughithuna farafa'a yadayhi thumma qala Allahumma aghithna fadzakara al-haditha wa fihi du'a'u bi imsakiha muttafaqun alaihi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas ibn Malik semoga Allah meridhoinya, anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jum'ah, bahwa telah ada seorang pria yang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat. Pria ini di sini tidak disebutkan siapa namanya, tapi yang jelas adalah dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Karena kalaupun kita ketahui namanya, dia tidak akan pernah merubah hukum. Dan kaidah di dalam ilmu hadis bahwa jahalatus sahabah la yadur. Kemisteriusan sahabat dalam riwayat dan hadis itu tidak membahayakan status hadis. Mengapa demikian? Karena sahabat semuanya udul. Semua sahabat adalah orang-orang yang adil, yang telah dijamin masuk surga. Anna rajulan, ada seorang pria datang dan masuk ke dalam masjid. Di sini kata-kata masjid menggunakan alif lam, al-masjid, mengisyaratkan bahwa masjid dimaksud di sini adalah masjid yang tidak asing. Dan kita ketahui bahwa masjid Nabi alaihi salatu wasallam adalah Masjid Nabawi. Dakhala anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jum'ah. Dia masuk pada hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam sedang berdiri berkhutbah. Faqala, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur. Ya, karena di sana mereka memiliki kebun-kebun, memiliki ternak dan hal-hal yang lain yang rusak akibat musim kemarau yang sangat berkepanjangan. Wan qata'atis subul, dan jalan-jalan telah terputus karena mereka kekurangan air minum untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Fad'ullah azza wa jal ayyughisana. Oleh sebab itu berdoalah engkau kepada Allah azza wa jal agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada kami. Farafa'a yadaihi, maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Tsumma qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna.
Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Fadzakarul hadis. Maka kemudian Anas bin Malik pun menyebutkan hadis ini sampai lengkap, karena hadis ini hadis yang cukup panjang dalam Sahih Bukhari. Wa fihi du'a bi imsakiha. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan akan doa agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan. Di mana di dalam kelanjutan hadis ini bahwa Rasulullah SAW setelah berdoa ini tiba-tiba kata Umar bin Khattab, datanglah hujan, datanglah awan yang semula langit saat itu adalah kosong tidak berawan, seketika itu pula kemudian datanglah awan dari arah Jabal Sila, dari arah Sab'u Masajid, datang bagaikan koza, ya bagaikan koza. Koza itu adalah cukuran yang tidak menyeluruh. Biasa kalau di tahun 80-an, ya di tahun 80-an, zamannya kita masih kanak-kanak, ya kalau kita dicukur, itu kan kojek. Koza itu dari bahasa Arab. Ya, mungkin Ai Samsul begitu ya. Jadi kalau dicukur habis, tinggalin di sini segi 4. Ya, di Kendari ini gayanya segi 4 begini. Itu namanya koza. Ya. Maka awan itu pun datang. Tentu cukuran seperti itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Ya, kalau dalam Islam adalah cukur semuanya atau tinggalkan semuanya. Jadi tidak boleh sebagian-sebagian. Maka kemudian datanglah awan dari arah Jabal Sila bagaikan koza. Kemudian berkumpul di atas Masjid Nabawi dan seluruh Madinah, sehingga kemudian turunlah hujan yang lebat, sehingga Rasulullah SAW beliau tidak turun dari mimbarnya kecuali setelah janggutnya ini ya bercucuran air hujan. Sampai kemudian hujan berkepanjangan selama 1 pekan lamanya. Pekan berikutnya dalam momen yang sama orang ini datang lagi kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya rumah telah tenggelam, binatang piaraan telah hanyut, kemudian pepohonan telah roboh. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan ini. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu beliau alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, alihkanlah hujan ini dari kami dan janganlah engkau turunkan kepada kami, tetapi turunkanlah di dataran-dataran tinggi, di bukit-bukit dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di dalam hadis yang mulia ini juga kita dapat menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam adalah nabi yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau alaihi salatu wasalam doanya adalah mustajabah. Sebagaimana dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwasanya kita boleh melakukan istisqa pada waktu khutbah Jumat. Sehingga dengan demikian bahwasannya apabila kita melakukan istisqa pada waktu khutbah Jumat, maka kita diperbolehkan untuk mengangkat tangan kita. Di mana hukum asalnya di dalam khutbah Jumat bahwa khatib tidak diperbolehkan untuk mengangkat tangannya ketika berdoa. Oleh sebab itu Al-Hasanul Basri rahimahullah ketika melihat ada seorang khatib yang mengangkat tangannya ketika berdoa, beliau langsung mengingkarinya. Beliau mengatakan, lam yaf'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma yaf'alu hadal himar, katanya. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh himar ini. Ini menunjukkan orang bodoh. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak pernah berdoa ketika khutbah Jumat dengan mengangkat tangannya.
Dan terkadang kita lihat tengah-tengah masyarakat kita, khatib mengakhiri khutbahnya pada waktu sholat Jumat, khutbah Jumat, kemudian yang mengatakan mari kita akhiri dan kita tutup khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah. Kemudian dia mengangkat tangannya seperti ini. Ini tidak boleh dilakukan. Karena tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kecuali jikalau khatib saat itu adalah meminta hujan. Maka saat itu barulah khatib dan juga makmum. Bukan hanya khatib, karena makmum juga apabila berdoa minta hujan, maka dia mengangkat tangannya. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Setelah meminta hujan, beralih kepada doa yang lain, maka kemudian tangan diturunkan kembali. Nabi alaihi salatu wasallam ketika khutbah Jumat, beliau tidak berdoa dengan menengadahkan kedua tangan beliau alaihi salatu wasallam. Beliau hanya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, misalkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dengan jari telunjuk beliau alaihi salatu wasallam, dan bukan dengan menengadahkan kedua tangan beliau. Kemudian berikutnya di antara faidah atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang ketiga ini, bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk berbicara kepada khatib di saat khatib sedang berkhutbah Jumat, jikalau di sana ada kemaslahatan, jikalau di sana ada kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, orang Arab Badu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini baru datang langsung usul kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita telah menghadapi musim kemarau yang sangat panjang. Berdoalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menurunkan hujan. Karena di sana ada kemaslahatan bersama. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukannya. Andaikan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengingkarinya. Karena kaidahnya di dalam usul fikih, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Maka tatkala Rasulullah tidak memberikan pengingkaran di waktu yang dibutuhkan, jikalau itu memang tidak diperbolehkan, maka dapat kita ketahui bahwa apa yang dilakukan sahabat tadi adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Oleh sebab itu tidak mengapa apabila khatib misalkan sedang khutbah Jumat. Hari ini tanggal berapa? 24. Misalkan khatib Jumat pada pekan yang lalu, ya, dia menyampaikan khutbah secara umum, perintah untuk bertakwa dan menjauhi kemaksiatan. Ada tema yang semestinya diangkat dalam khutbah Jumat kemarin yang tidak boleh dilewatkan oleh sang khatib, yaitu tentang apa? Tentang keikutsertaan seorang muslim dalam merayakan atau dalam memperingati hari raya orang lain. Maka tidak mengapa apabila ternyata misalnya khatib ini adalah lupa akan tema yang sangat penting ini, maka tatkala khatib dilihat adalah sudah mulai masuk ke penutupan dan dia tidak menyinggung masalah itu, maka tidak mengapa dari jamaah kemudian mengatakan misalnya, Ustaz, mohon maaf, kami mohon Anda berbicara tentang hukum turut memperingati hari raya orang lain dalam Islam. Tidak mengapa dan diperbolehkan, karena ini adalah merupakan bagian dari kemaslahatan bersama, walaupun ini akan tampak aneh di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi ini adalah berulang kali terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya pun harus diketahui oleh kaum muslimin. Hanya asalnya yang tidak diperbolehkan tentu adalah jikalau ini adalah berkenaan dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Ya, jangan sampai kemudian dia membahas masalah pribadi, Ustaz, numpang tanya nih, ini mohon maaf keluar dari tema. Wah, ini bisa membuyarkan konsentrasi jamaah, dan ini kita khawatirkan juga adalah akan mengganggu kehusyuan jamaah yang lain dan akan memalingkan tema khutbah. Tentu ini adalah tidak diperbolehkan.
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bolehnya kita meminta kepada orang lain untuk mendoakan kaum muslimin. Bolehnya kita meminta doa kepada seseorang demi kemaslahatan kaum muslimin. Di mana sahabat ini telah meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam agar Rasulullah SAW mendoakan kaum muslimin. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dan hukumnya tentu tidak khusus bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu tidak mengapa tatkala kita melihat ada seseorang yang kita ketahui kesolehannya misalkan atau keutamaannya dalam agamanya, kita mengatakan kepadanya, misalnya, akhi, tolong doakan kita semua kaum muslimin di Kendari agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian. Ini diperbolehkan. Hanya saja yang menjadi masalah adalah jikalau seseorang meminta doa kepada orang lain untuk kemaslahatan dirinya. Ini seringkali justru yang terjadi adalah yang kedua ini. Tolong doakan saya ya biar cepat nikah. Tolong doakan saya agar saya terangkat jadi pegawai. Tolong doakan saya agar rizki saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini para ulama rahimahumullahu taala memperselisihkannya. Karena dalil-dalil yang warid yang datang dari Rasulullah dan dari para sahabatnya, mereka hanyalah meminta doa kepada seseorang adalah demi kemaslahatan kaum muslimin dan bukan demi kepentingan pribadi. Karena apabila kita meminta doa kepada orang lain demi kemaslahatan kaum muslimin, maka kemaslahatannya bukan khusus bagi dirinya, tapi juga adalah bagi kaum muslimin secara umum. Adapun berdoa atau meminta doa kepada orang lain untuk kemaslahatan pribadi, maka menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ini adalah tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Pertama, karena hal itu dapat menimbulkan gurur, artinya apa gurur itu dalam bahasa Indonesia? Dapat menimbulkan ketaajuban terhadap diri orang yang dimintai doa. Ini yang pertama, walaupun ilah ini ada juga pada kasus yang pertama tadi. Tetapi yang kedua alasannya adalah apabila kita selalu meminta doa kepada orang lain, akan mengakibatkan kita kehilangan ketawakalan diri kita kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk meminta dan berdoa kepadanya secara langsung? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa kita apabila kita berdoa kepadanya? Lalu mengapa kemudian kita tidak percaya diri dan meminta kepada orang lain untuk mendoakan kita? Oleh sebab itu dalam masalah yang kedua ini, meminta doa kepada orang lain untuk kepentingan pribadi diperselisihkan oleh para ulama dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak memperbolehkannya. Kenapa? Karena tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara aslan. Apabila kemudian ada orang berdoa mendakwakan, apabila ada orang mengatakan kepada kita sekalian mengatakan, loh, saya berdalil dengan hadis Uqasyah ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu yang telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ketika Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya akan ada dari umat ini 70.000 manusia akan masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Saat itu Ukasyah mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menjadikanku bagian dari mereka. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, anta minhum, engkau dari mereka. Jadi di sini Ukasyah meminta doa kepada Nabi SAW untuk kemaslahatan dirinya. Maka dijawab oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa posisi Nabi SAW beliau tidak sama dengan manusia yang lain. Ya, beliau tidak sama dengan manusia yang lain. Beliau adalah Nabi. Kemudian berikutnya apabila ada orang yang mengatakan juga bahwasannya katanya di sana ada hadis yang lain. Hadis tentang Uwais Al-Qarni. Bahwasannya Rasulullah SAW beliau telah bersabda kepada para sahabatnya, ayyukum adraka Uwaisanil Qarni falyas'alhu ayyastaghfira lahu. Barang siapa di antara kalian yang berjumpa dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ini dari mukjizat Nabi lagi nih. Di mana Uwais Al-Qarni itu adalah orang Yaman yang hidup, sebagian ulama mengatakan beliau hidup di masa Nabi, beriman. Tetapi beliau karena memiliki seorang ibu yang sudah lanjut usia, beliau tidak ingin meninggalkan ibunya, ya, tidak ingin menterlantarkan ibunya karena bertemu dengan Nabi SAW. Sehingga dia lebih memilih untuk berbakti kepada ibunya dan meninggalkan fadilah suhbah. Sehingga sebagian ulama mengkategorikan Uwais ada dari kalangan Al-Muhadram, bagaikan Raja Najasyi. Orang yang masuk Islam, yang hidup di zaman Nabi, masuk Islam, meninggal di atas keislaman, namun tidak bertemu dengan Nabi. Jadi dia tidak masuk ke dalam kategori sahabat, tidak pula masuk ke dalam kategori tabi'in. Sebagian ulama mengatakan bahwa Uwais ini dari kalangan tabi'in. Berarti ini pun adalah bagian daripada mukjizat Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, akan datang kepada kalian suatu masa nanti seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, datang dari negeri Yaman. Barang siapa di antara kalian yang berjumpa dengannya, maka hendaklah dia meminta kepada Uwais untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Uwais kemudian baru datang kapan? Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Datang betul. Dan ini dari mukjizat. Datang dan bertemu dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab kemudian meminta kepada Uwais agar berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengampuninya. Jikalau ada orang berdalil bahwasannya, nah itu buktinya bahwa Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk meminta doa kepada Uwais. Maka dijawab oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa itu adalah hukumnya bersifat khusus bagi Uwais. Bantahannya adalah, atau dalil yang menguatkan hal ini adalah bahwa siapa yang lebih baik, Abu Bakar atau Uwais Al-Qarni? Tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih utama daripada Uwais. Tapi mengapa Nabi SAW tidak pernah bersabda kepada para sahabat yang lain, mintalah kalian doa kepada Abu Bakar As-Siddiq? Ini dapat diketahui, kata beliau, bahwa hukumnya adalah khusus bagi Uwais. Tetapi wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, tahqiq dalam masalah ini bahwasannya hukum asalnya boleh untuk meminta doa kepada orang lain walau demi kemaslahatan diri kita. Tetapi hukumnya sama dengan hukum meminta ruqyah. Hukum meminta ruqyah kepada orang lain, hukumnya diperbolehkan, tetapi dia adalah khilaful aula. Dia menyelisihi keutamaan. Karena sebaiknya apabila kita sakit, kita meruqyah diri kita sendiri
dan tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Karena tatkala kita meminta kepada orang lain agar dia meruqyah diri kita, ini menunjukkan kekurangan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Uqasyah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kriteria 70.000 orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab, Rasulullah SAW menyebutkan kriteria mereka bahwa mereka itu adalah alladzina la yastarqun, adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam masalah ini beliau mengatakan bukan berarti haram, tetapi beliau mengatakan la yambaghi, tidak seyogianya. Ya, jadi bukan haram tetapi katakan apa? Tidak seyogianya seseorang itu selalu meminta doa. Boleh meminta doa kepada orang lain tetapi untuk kemaslahatan umat. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang keempat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta kepada Al-Abbas untuk berdoa bagi kaum muslimin. Ingat, bukan bagi pribadi. Meminta kepada Abbas, ya, atau bertawasul kepada Al-Abbas radhiyallahu taala anhu untuk berdoa meminta hujan kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana mereka memintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa di antara sebab terkabulnya doa ketika kita berdoa adalah mengangkat tangan. Oleh sebab itu ketika kita melaksanakan sholat istisqa atau ketika kita berdoa meminta hujan, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Dan ini adalah berlaku bagi seluruh doa. Hanya saja dalam sholat istisqa atau dalam doa istisqa, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat tangannya sehingga terlihatlah putih ketiak beliau alaihi salatu wasalam. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menyebutkan ada sekitar 30 hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan akan disyariatkannya kita mengangkat tangan di saat berdoa. Dan beliau membantah habis orang yang mengatakan bahwasannya tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika berdoa kecuali dalam istisqa. Beliau menyebutkan akan bolehnya atau disyariatkannya kita mengangkat tangan dalam setiap kali kita berdoa, kecuali dalam posisi-posisi dan kesempatan-kesempatan di mana Nabi alaihi salatu wasallam tidak mencontohkan bagi kita sekalian untuk mengangkat tangan. Seperti ketika kita sujud. Kemudian juga ketika kita duduk di antara dua sujud. Kemudian demikian juga adalah sebelum salam, setelah tasyahud akhir, demikian juga setelah kita melaksanakan sholat fardu, dan ketika kita khutbah Jumat atau mendengarkan khutbah Jumat, kecuali doanya meminta hujan. Maka di posisi-posisi ini tidak disebutkan bahwa beliau alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya, maka kita pun tidak mengangkat kedua tangannya walaupun kita tetap berdoa di dalamnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Masih ada beberapa hadis tersisa, biidznillah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Pembahasan dari hadis yang ketiga pada kesempatan malam ini dalam sholat istisqa yang dijelaskan oleh malam. Selanjutnya kami persilakan apabila ada yang hadir untuk bertanya juga kepada para pendengar
Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dan SMS ke 02 Baik, pertanyaan pertama, silakan apabila ada di para hadirin sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikatakan ada 70.000 golongan yang akan masuk ke dalam surga dan barisan. Saya tadi mendengar dan membaca artikel di mana kuota kaum muslimin yang masuk surga itu cuma sekitar 700.000 orang. Setelah mengamati artikel tersebut cukup menakutkan juga. Artinya kalau kita hitung-hitung secara matematika, kayaknya kita bisa masuk ke dalam surga tersebut. Gimana mengalami itu? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Antum masuk ke dalam daftar waiting list insyaallah. Ya, di sana ada kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam hadis Ukasyah disebutkan sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. Dalam hadis Ukasyah disebutkan jumlahnya 70.000 orang. Tetapi kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa dari masing-masing 70.000 orang ini bersama 70.000. Artinya masing-masing dari 70.000 ini membawa 70.000. Karena apabila kita lihat dari segi kuotanya, sekarang kita lihat para sahabat yang dijamin masuk surga ada berapa? 10 yang disebutkan dalam satu hadis. Oke. Para sahabat yang mengikuti perang Badar jumlahnya berapa? 313 orang, itu dijamin semua masuk surga. Para sahabat yang mengikuti Bai'atur Ridwan berapa jumlahnya? 1.400 orang, itu dijamin semuanya masuk surga. Para sahabat yang mengikuti Haji Wada bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa jumlahnya? 125.000. Kuota habis. Belum lagi kaum muslimin yang berjuang saat ini, yang mendapatkan kesyahidan di Palestina, kaum muslimin yang mati syahid di Suriah, kaum muslimin yang mati syahid di Afghanistan, kaum muslimin yang berjuang sepanjang sejarah. Berapa jumlah mereka? Oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasannya bersama dengan 70.000 orang ini masing-masing membawa 70.000. Sehingga ini tetap membangun optimisme kita. Berarti 70.000 kali 70.000 sama dengan 4,9 miliar dari umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga dengan tanpa adab dan tanpa hisab. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau masih ada di antara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, di dalam beberapa pertemuan, terutama dalam pertemuan-pertemuan resmi, biasanya ada seseorang yang ditugaskan untuk menutup pertemuan dengan doa. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, bahwa saya belum pernah mendapatkan adanya contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam
dari riwayat-riwayat yang ada bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk seseorang untuk berdoa. Ya, misalnya di Arman ditugaskan untuk menutup doa dalam pertemuan itu. Pertama, tidak adanya contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kedua, kalaupun seandainya ada, maka doa itu ditutup oleh pembicara itu sendiri. Jadi misalkan kita ada sebuah acara, maka hendaklah oleh pembawa acara sendiri langsung ditutup dengan doa, dan doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika. Atau tatkala misalnya doanya adalah di sana ada pengajian, ya sudah, tanpa kemudian kita buat satu acara atau agenda acara tersendiri, langsung ditutup dengan doa. Karena di sana ada kemudian alasan yang ketiga adalah ketika kemudian kita menunjuk seseorang, juga sama tadi hukumnya adalah sama dengan meminta doa kepada orang tersebut, walaupun itu adalah untuk kemaslahatan umum. Tetapi yang lebih kuat kita katakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak memberikan contoh itu, ya, tetapi apabila hendak berdoa maka hendaklah pembawa acara atau kemudian si pembicara langsung ketika menutup agenda yang diamanahkan kepadanya, hendaklah dia menutupnya dengan doa dan tidak dibuat satu agenda tersendiri, sehingga kemudian kita pun tidak terjerumus ke dalam apa yang difatwakan oleh para ulama tentang hukum doa secara berjamaah dengan adanya satu ritual tersendiri yang dinamakan dengan doa berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita sholat maghrib berjamaah di sholat bermasjid, kemudian sesudah sholat kita langsung pulang ke rumah, kemudian orang di rumah belum sholat, istri dan anak kita belum sholat, bolehkah kita menjadi imam? Ya, sholat maghrib kan 3 rakaat. Nah, itu kita menganggapnya sebagai sholat sunat, apakah kita 2 rakaat saja atau bagaimana? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau melaksanakan sholat jamaah bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam di Masjid Nabawi. Sedangkan beliau tinggal di Bani Salimah. Dan Bani Salimah saat ini kita kenal dengan kawasan Masjid Qiblatain. Ya, jadi beliau tinggal di kawasan Masjid Qiblatain di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, dikenal dengan Diyar Bani Salimah. Karena beliau ingin mendapatkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi, walaupun jaraknya antara Masjid Nabawi dengan Bani Salimah kurang lebih sekitar 4 atau 5 kilometer. Jadi beliau sholat berjamaah di masjid bersama dengan Rasulullah untuk mendapatkan 1000 kali lipat sholat. Pulang ke kampungnya, beliau telah ditunggu oleh penduduk kampung untuk menjadi imam. Maka kemudian beliau mengulangi sholatnya. Berarti sholat yang kedua bagi beliau adalah hukumnya sunnah. Hukumnya adalah menjadi sholat sunnah. Sehingga mengulangi sholat demi menemani orang yang belum sholat agar dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, maka hukumnya sunnah dan dia mengambil hukum sedekah. Oleh sebab itu, suatu hari ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat asar, tiba-tiba saat itu datanglah seorang pria, datang masbuk, belum melaksanakan sholat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man yuridu ayat tasaddaq lihada." Siapa di antara kalian yang ingin bersedekah dengan orang ini? Bukan dengan memberikan uang, tetapi memberikan sedekah pahala sehingga dia mendapatkan keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Padahal kita ketahui bahwasannya melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar tidak diperbolehkan dalam sholat sunnah mutlak. Tetapi ini masuk ke dalam kategori sholat sunnah dawatul asbab. Berdirilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengimami orang tadi untuk melaksanakan sholat asar.
Demikian pula tatkala kita selesai melaksanakan sholat maghrib, pulang ke rumah dan kita hendak melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, atau kita ingin menemani mereka melaksanakan sholat 3 rakaat, maka diperbolehkan. Jadi kita boleh 2. Bentuk yang pertama, kita niatkan kita untuk melaksanakan sholat ba'diyah maghrib, berarti sholatnya 2 rakaat. Mereka kita perintahkan untuk menyempurnakan sholat menjadi 3 rakaat. Atau kita mengulang sholat maghrib, karena mengulang sholat dalam kondisi seperti itu juga hukumnya adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada 2 orang sahabat yang beliau lihat duduk di belakang masjid, di Masjid Khaif di Mina, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Saat itu Rasulullah melihat ada 2 orang pria duduk di belakang tidak mengikuti sholat bersama dengan Rasul dan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda kepada keduanya, "Ma mana'akuma alla tusalliya ma'ana?" Apa gerangan yang menghalangi kalian untuk mengikuti sholat bersama dengan kami? Kemudian keduanya mengatakan bahwa kami telah melaksanakan sholat di tempat tinggal kami. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, Ida shallaituma fi rihalikuma wa wajadtuma jama'atan yusallun fasallaya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Apabila kalian telah melaksanakan sholat di rumah-rumah kalian atau di tempat-tempat kalian, kemudian kalian mendapatkan ada sekelompok orang yang sedang melaksanakan sholat, maka sholat kembalilah kalian bersama dengan mereka, karena sesungguhnya sholat yang kedua itu bagi kalian hukumnya adalah sunnah. Ya, sehingga dengan demikian diperbolehkan bagi kita untuk mengulang sholat kita karena alasan untuk menemani keluarga kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Wallahu ta'ala alam. Ya, bagaimana hukumnya kalau didawamkan? Wallahu ta'ala alam. Zahirnya dari kasus Muadz bin Jabal, beliau selalu melakukannya hal itu. Sehingga Muadz bin Jabal, beliau memang adalah imam tetap Masjid Qiblatain saat itu. Jadi imam ratib, imam tetapnya Masjid Qiblatain di zaman Rasulullah adalah Muadz bin Jabal. Oleh sebab itu Muadz bin Jabal mendapatkan kartu kuning dari Nabi alaihi salatu wasalam. Karena apa? Karena terlalu panjang ketika menjadi imam di Masjid Qiblatain. Terlalu panjang membaca surat Al-Baqarah sehingga kemudian ditinggalkan oleh makmumnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Afattanun anta ya Muadz? Apakah engkau membuat fitnah di tengah-tengah manusia wahai Muadz?" Ini menunjukkan bahwa Muadz bin Jabal adalah imam ratib, imam tetap Masjid Qiblatain atau Masjid Bani Salimah saat itu. Ini menunjukkan bahwa beliau selalu melaksanakan sholat bersama dengan Rasulullah, dan beliau juga selalu menjadi imam di Masjid Bani Salimah. Ini menunjukkan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang didawamkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Bisa melakukan kita masuk ke terakhir dari SMS yang masuk dari Syarif di Negeri Permai. Pertanyaannya, apa Ustaz? Anda mau bertanya, apakah boleh setiap selesai sholat sunnah berdoa dengan mengangkat tangan? Nah, afdolnya kita berdoa setelah melaksanakan sholat sunnah adalah dengan mengangkat tangan. Dengan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karim, yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifra," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu dan Maha Dermawan, Maha Pemurah. Allah malu manakala melihat hambanya berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, mengembalikannya dalam keadaan hampa. Sehingga selagi kemudian di sana tidak disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak melarang untuk mengangkat tangan, maka hukum asalnya adalah berarti
afdolnya saat kita berdoa adalah mengangkat tangan. Jadi hukum asal berdoa itu afdolnya adalah dengan mengangkat tangan, kecuali dalam posisi-posisi di mana Nabi alaihi salatu wasallam kita pastikan bahwa beliau tidak mengangkat tangan, maka saat itu berarti kita tidak mengangkat tangan. Wallahu taala alam. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita dalam pembahasan 30 malam pada Darul Istisqa yang ketiga, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada kesempatan yang akan datang di sisa beberapa hadits yang terdapat dalam bab ini. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mohon maaf bagi para hadirin sekalian, pendengar sekalian yang telah memberikan pertanyaan bisa dijawab dikarenakan waktu yang terbatas. Demikianlah kajian kita, dan lebih dari kurang yang mohon maaf kita tutup dengan doa kepada Nabi Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.